Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sekedar memperkenalkan mengenai Ibu Maria yang menampakkan diri di Lasalet. Dari 5 penampakan besar yang ada di gereja kita, itu kita bisa melihat, bisa menghitung. Yang pertama di Guadalupe, lalu yang kedua di Paris, yang ketiga di Lasalet, yang keempat di Lourdes, yang kelima di Fatima. Kita bisa melihat bahwa di Lasalet ada di tengah-tengah dari 5 itu, yaitu penampakan yang ketiga, Ibu Maria. Dan kita bisa melihat kalau itu biasanya di tengah, berarti ada sesuatu yang dipentingkan. Dan yang dipentingkan adalah Ibu Maria sebagai Bunda Rekonsiliatrik. Rekonsiliatrik maksudnya adalah Bunda yang membantu kita, orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa seperti kita ini mengalami penebusan kembali, seolah-olah diingatkan kembali untuk mengalami pertobatan yang sejati. Dan memang pesan Ibu Maria kepada 2 gembala, yaitu Maximin dan Melanie, yang ditampaki oleh Bunda Maria di padang pada waktu itu, pada saat mereka mengembalakan ternaknya. Di situ pesannya memang pesan pertobatan. Dan pesan pertobatan itu sungguh-sungguh menggema supaya orang-orang itu bisa melakukan situasi yang sungguh-sungguh istilahnya itu berbalik dari situasi dosa menuju ke pertobatan. Sehingga simbol dari Ibu Maria di Lasalet adalah salib seperti salib biasanya, dan juga ada simbol catut dan juga palu. Dan kebetulan ada salib yang sama, yaitu ini. Ada catut dan ada palu. Dan di situ kita bisa melihat palu berarti setiap kali kita melakukan dosa, kita seolah-olah memaku Tuhan Yesus tetap ada di salib. Sedangkan saat kita melakukan pertobatan dengan doa dan amal kasih, kita membantu untuk mengambil luka-luka atau paku dari Tuhan Yesus itu. Sehingga kita memperingan derita Tuhan Yesus di salib itu dengan kita melakukan doa dan juga amal kasih yang kita lakukan. Pesan tobat ditampakkan, dan itu diperlihatkan dalam simbol salib yang dipakai oleh Ibu Maria pada waktu menampakkan 2 gembala itu. Nah, mengapa seperti itu? Sesuai dengan bacaan Injil hari ini, yakni Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes itu bahasa aslinya adalah Yahweh yang mengasihi, yakni Tuhan yang mengasihi, sehingga seringkali disebut dengan murid yang terkasih dari Tuhan Yesus. Itu arti nama Yohanes. Dan itu juga berarti tampak kalau kita semua dikasihi oleh Tuhan, berarti Ibu Maria juga diserahkan kepada kita sebagai semacam seorang yang mendamaikan diri kita dengan Sang Putra, yang membuat kita bisa selalu berdekatan dengan Sang Putra. Maka kalau Ibu Maria ada di dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan, dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan tindakan-tindakan pertobatan yang meringankan beban Tuhan Yesus disalibkan itu. Kita bisa melihat setiap dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman, berarti dia memaku Tuhan. Membuat Tuhan itu seolah-olah tidak bisa turun untuk
bersama-sama dengan kita. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa dengan ibunya diberikan kepada kita, kita dibantu untuk mampu hidup sesuai dengan pertobatan yang kita lakukan. Pertobatan sejati adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Maria, yakni mendengarkan seluruh firman Tuhan dan melakukannya. Tidak hanya mendengarkan lalu bersideku, diam di seribu bahasa, tidak. Tetapi sekaligus setelah mendengarkan, menjadi pelaku-pelaku atas sabda itu. Dan setiap kali melakukan sabda dalam kehidupan, dia melakukan tindakan, yakni meringankan beban Tuhan yang tersalibkan itu, sehingga Tuhan bisa bertahta mulia di surga sana. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kenapa bisa seperti itu? Karena beban dosa sungguh-sungguh membuat Tuhan Yesus itu seolah-olah mau marah kepada kita. Kenapa? Sudah diberi warta kebahagiaan, diberi penebusan, tetap saja kita dalam tanda kutip ngeyel dengan hanya hidup mencari kenikmatan pribadi semata. Kalau mencari kenikmatan pribadi semata, seringkali justru melupakan orang lain, sehingga orang bisa melakukan tindakan semena-mena, sewenang-wenang, merendahkan martabat orang lain. Dan itu yang tidak disukai, karena Tuhan memanggil manusia memang dengan nama pribadi-pribadi masing-masing orang itu, tetapi Tuhan memberikan panggilan kepada seluruh jemaat. Berarti kebersamaan kita bersama dengan yang lain harus saling tolong-menolong, saling mengingatkan satu sama lain, supaya pertobatan ini menjadi peziarahan menuju kepada yang ditentukan oleh Tuhan, yakni keselamatan kekal. Maka setiap kali kami merayakan Hari Raya Bunda Maria di La Salette, selain kami itu mengingat akan pendampingan Ibu Maria yang menjadi pelindung bagi kongregasi kami diingatkan bahwa kami harus juga memberikan teladan di dalam kehidupan pertobatan itu. Jadi pertobatan tidak hanya melulu dengan doa, dan doa, tetapi juga doa dan warta. Warta adalah ajakan supaya setiap orang kembali ke jalan yang memang ditentukan oleh Tuhan, yakni jalan kebenaran, kehidupan, dan juga jalan yang menyelamatkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kalau Ibu Maria diberikan kepada kita sebetulnya sudah mendapatkan jaminan bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Karena kita tidak mengatakan kepada Maria hanya sekedar Maria, tetapi dengan sebutan Bunda, maka dia adalah ibu kita semua dalam arti rohani dan juga keteladanan. Dan juga kalau kita mempunyai beban-beban dalam hidup, kita bisa memohon kepada Ibu Maria supaya Ibu Maria juga mendoakan kita. Dengan Ibu Maria mendoakan kita pasti diringankan beban kita, supaya apa yang kita pinta kepada Tuhan dipercepat untuk pengabulannya, karena Bunda Maria ada di dekat salib Tuhan, ada di dekat Tuhan sendiri, sehingga apa yang kita pinta bisa cepat terkabulkan. Maka marilah kita hening sejenak.